Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 29 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati yang Terjaga Murni. Hati yang terjaga murni. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam Mazmur 73 ayat yang pertama demikian bunyi firman Allah. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin memiliki hati yang terjaga murni, yang tulus hatinya dan bersih hatinya, sebagaimana dalam Mazmur 73 ayat yang pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap kita berbelanja untuk produk-produk tertentu, kita sangat berjaga-jaga. Jangan sampai kita membayar dengan harga asli, ternyata barangnya palsu. Dalam kehidupan ini kita banyak bertemu yang seakan-akan asli, namun kemudian ternyata dalam proses waktu itu adalah palsu. Demikian juga dengan hati kita. Apakah ada hati yang palsu? Ada. Apakah ada hati yang asli? Ada. Hati yang palsu berarti seakan-akan asli, namun ternyata di dalamnya palsu. Tampak luar sedemikian meyakinkan. Bagaimana Tuhan Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka seperti kuburan dilabur putih, yang di luarnya sedemikian putih bersih, namun di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Sahabat seperjalanan, sikap otentik, sikap yang transparan, sikap apa adanya, sikap yang tidak bermuka mendua hati, apalagi berwajah seribu, depan belakang berbeda, manis di depan, racun di belakang, itu adalah kemunafikan. Dan Tuhan lebih mementingkan masalah hati. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Sedemikian pentingnya kita menjaga hati di atas prestasi yang kita kejar, di atas kekayaan yang kita kejar, di atas popularitas yang kita inginkan, dan di atas segala sesuatu keinginan-keinginan manusia yang ribuan ragam. Namun yang terutama yang kita harus perjuangkan, bagaimana kita memiliki hati yang terjaga murni. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Allah ini, mari kita belajar tentang mana madu asli dan madu yang palsu. Hari ini saya bukan berjualan madu, namun pencarian di Google, waktu saya menulis tentang asli dan murni, yang keluar adalah tentang madu. Apa itu bedanya madu asli dan madu palsu? Madu asli itu kalau dicek dengan ibu jari, itu tidak menyebar. Tapi kalau yang palsu, dia menyebar. Kalau dicek dengan cuka, yang palsu itu berbusa, yang asli tidak. Kalau dites dengan air, dilarutkan ke dalam air, maka yang palsu cepat larut, namun yang asli itu menggumpal dalam bentuk gumpalan-gumpalan. Kalau yang palsu, sewaktu korek api dicelupkan ke dalam madu, lalu digoreskan, tidak menyala, maka itu palsu. Namun kalau asli digoreskan, maka menyala, maka itu adalah asli. Kemudian apa lagi? Madu yang asli itu sewaktu diteteskan di kain, maka dia tidak terserap, dia tetap menggumpal. Namun kalau yang palsu, dia langsung meresap. Madu yang palsu jika dipanaskan oleh air, di dalam air yang mendidih, maka yang palsu akan berbusa, tetapi yang asli akan berbentuk karamel. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu contoh-contohnya. Kalau kita kaitkan tentang madu dengan kehidupan kita, bagaimana? Madu yang asli atau hati yang murni, hati yang terjaga, hati yang tulus, hati yang bersih, dia sewaktu kemudian digoreskan ke dalam api,
maka dia tetap menyala. Jadi artinya apa? Orang yang terjaga hatinya dengan murni, dia tetap menyala, dia tetap bersemangat karena fokusnya kepada Allah. Dia tidak terganggu oleh lingkungan. Semata-mata dia punya semangat bagaimana hidup secara benar. Sewaktu ada godaan, sewaktu ada rintangan, sewaktu ada kesulitan, keyakinan, iman, percayanya tidak luntur oleh keadaan, tetap menyala. Itu daripada kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, madu asli pun juga tidak cepat larut. Manusia yang kemudian tidak menjaga hatinya dengan murni, dia cepat larut. Kesetiaan itu akan tergoda sewaktu ada godaan yang kemudian dirimu mudah terlarut dengan godaan, mudah terlarut dengan iming-iming, mudah terlarut dengan tawaran yang menyenangkan, tawaran yang menguntungkan. Namun orang yang murni hatinya, yang terjaga dengan baik, dia tidak mudah larut. Setiap ajakan, setiap keputusan, setiap pilihan, setiap apapun yang diambil, dia bawa dulu ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, apakah keputusanku benar? Apakah pilihanku benar? Ya Tuhan, murnikanlah. Sehingga orang yang menjaga hatinya tidak mudah larut oleh pujian, tidak mudah larut oleh iming-iming, tidak mudah larut oleh godaan. Berapa banyak karena unsur keserakahan kita terjebak ke dalam perjudian. Berapa banyak karena unsur keingin popularitas kita kemudian terjebak di dalam penipuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang terjaga murni harus kita mintakan kepada Allah. Seperti dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12, jagalah hatiku tahir ya Allah. Tahir artinya apa? Engkau sembuh, engkau sehat, jangan ada penyakit di dalam hatimu. Penyakit-penyakit di dalam hati, bisa iri hati, bisa dendam, bisa ketidakpuasan, kekhawatiran, kecemasan. Semua ini membuat hidupmu penuh dengan kegelisahan, penuh dengan katakanlah ambisius, penuh dengan keinginan-keinginan untuk menghancurkan orang lain, untuk menggeser orang lain demi kepentingan-kepentingan pribadi. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita bisa menjaga hati yang murni, kita akan mengolah rumah tangga dengan cinta yang tulus. Kita akan mendidik anak-anak dengan kesabaran, namun tetap menjaga batasan-batasan hidup di dalam kebenaran. Sewaktu kita menjaga hati yang murni, kita berbisnis, kita berdagang, tidak berlaku curang, tidak memain timbangan, tidak mengubah-ubah katakanlah laporan, tidak markup pembelian. Sewaktu kita menjaga hati yang murni, di dalam pelayanan gerejawi pun tidak ada kepentingan pribadi. Semata-mata hanya Tuhan yang diagungkan, hanya Tuhan yang dimuliakan, bukan kemuliaan diri, bukan lembaga, bukan gereja, bukan golongan. Hanya Kristus yang ditinggikan di atas segala-galanya. Dan yang paling utama, sewaktu kita menjaga hati yang terjaga tetap murni, kita akan menjadi pribadi teduh, pribadi yang tenang, pribadi yang beriman. Bergolaknya riuh rendah kehidupan, kesulitan, tantangan, persoalan hidup tidak akan menggoncangkan engkau, tidak membuat engkau larut. Engkau tetap menjadi api yang menyala karena madu yang asli. Sewaktu dicelupkan korek api ke madu dan kemudian digoreskan, dia tetap menyala. Dia tetap punya eksistensi diri di hadapan Allah. Citra dirinya, keberadaan dirinya sebagai anak Allah tidak pernah akan berubah oleh apapun juga. Dia seperti emas murni yang dibakar oleh api. Dia tidak pernah takut. Karena mengapa? Karena dia punya hati yang terjaga murni. Orang yang hatinya terjaga murni, Alkitab berkata dalam Mazmur 73 ayat 1, hatinya akan tulus dan hatinya akan bersih. Sahabat seperjalanan, berdoalah agar setiap hati kita bisa terjaga dengan murni. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan, agar sungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu, kami memiliki hati yang terjaga murni, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat para sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi rintangan masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap mendoakan sesuatu, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu.
dan doa-doa yang tidak dapat kami sebutkan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat. Engkau yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah. Ingatlah, kita perlu berjuang untuk menjaga hati yang tetap murni di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.